Baiklah, perkenalkan nama saya Aminah Tawaris dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Auron Harbas dari kelompok 4. Di sini topik kami ingin membahas tentang usability testing dan UX design web pemerintah daerah. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian inti yang lebih jelas, kita akan mengevaluasi dulu apa itu web. Web itu adalah sistem informasi yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Saat orang berbicara tentang web, biasanya mereka berunjuk ke halaman-halaman situs web yang bisa dibuka melalui browser, seperti Chrome, Firefox, atau Safari. Setiap dokumen di web disebut halaman web, dan halaman-halaman ini biasanya ditulis dalam bahasa HTML atau lebih tepatnya Hypertext Markup Language. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai internet termasuk pemerintah daerah untuk memanfaatkan media digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Website resmi menjadi salah satu sarana utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan layanan publik, serta menjalin komunikasi secara langsung dan terbuka dengan warga. Nah, apa sih usability testing itu? Usability testing adalah metode evaluasi produk digital seperti web, aplikasi mobile, software desktop, atau bahkan prototype dengan cara melibatkan penggunaan nyata untuk mencoba menggunakan produk tersebut dalam menyelesaikan tugas tertentu. Fokus utama dari usability testing adalah menilai kemudahan, efisiensi, dan kepuasan penggunaan saat berinteraksi dengan antar muka yang telah dirancang untuk metode ini sangat penting dalam proses user experience karena dapat membantu tim dan mengembangkan untuk memahami bagaimana penggunaan sebenarnya menggunakan produk mereka, bukan hanya berdasarkan asumsi tim internal. Slide berikutnya yaitu tujuan usability testing: menemukan masalah dalam antarmuka pengguna UI, apakah pengguna merasa bingung, apakah navigasinya jelas, kemudian mengukur efisiensi tugas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu, mendapatkan feedback langsung dari pengguna, bagian mana yang disukai, tidak disukai, atau membingungkan. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna UX, mengarahkan tim desain untuk membuat produk yang lebih mudah dan menyenangkan digunakan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu analisis. Dari sisi struktur navigasi, website ini menyediakan menu utama seperti beranda, struktur pemerintah, visi dan misi, layanan dan informasi, dan kemudian untuk laman datang dan kunjungi untuk turis. Menu tersebut menunjukkan upaya untuk mengelompokkan berbagai fungsi dan konten ke dalam kategori yang mudah dimengerti oleh pengunjung. Drop down menu juga digunakan untuk menyederhanakan akses ke subhalaman, memungkinkan pengguna menemukan informasi yang relevan tanpa harus terlalu banyak mengulir halaman. Kemudian berikutnya, untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini, hampir sama, hanya saja kami membuat agar webnya lebih berfokus pada berita terbaru yang ada di Kota Manado, agar web lebih terlihat up to date dari biasanya. Kemudian kami menyediakan ringkasan konten utama situs, navigasi cepat ke bagian penting, berita, pengumuman, dan layanan. Biasanya menampilkan berita terkini, sambutan kepala daerah, dan slider informasi. Untuk visi dan misinya sendiri, yang pertama yaitu visi, pernyataan jangka panjang tentang arah pembangunan daerah. Kemudian misi, dicapai dalam mendukung visi, penting untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di struktur organisasi ini menjelaskan tentang menampilkan susunan pejabat dan lembaga dalam pemerintah daerah, dilengkapi dengan foto, jabatan, dan tugas pokok masing-masing. Berikutnya ada sejarah. Sejarah ini, awal pembentukan pemerintah daerah dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi daerah. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perkembangan administrasi awalnya berfokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sering waktu, fungsi diperluas ke pengolahan sumber daya lokal, perizinan, dan pelayanan digital. Berikutnya ada digitalisasi pemerintah, mulai merancang situs web resmi sejak awal 2000-an sebagai bentuk transparansi dan pelayanan. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, website pemerintah daerah merupakan sarana resmi untuk menyampaikan informasi, layanan, dan dokumentasi publik kepada masyarakat. Yang kedua, ada bagian-bagian utama seperti beranda, visi dan misi, struktur organisasi, serta sejarah pemerintah daerah menunjukkan transparansi dan arah kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada digitalisasi melalui website memperkuat prinsip pelayanan publik yang efisien, mudah diakses, dan akuntabel. Yang keempat, ada peran website sangat penting dalam membangun hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, untuk meningkatkan manfaatnya perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap usability, kemudian navigasi dan aksesibilitas website. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Terima kasih.